Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sebelum Bapak Ibu Saudara bekerja dan melaksanakan aktivitas dalam satu hari ini, alangkah baiknya kita mendengar firman Tuhan untuk menguatkan kita dan kita diberkati melalui firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada Filemon, pasal 1 ayat 15 sampai 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, ini adalah surat Paulus kepada Filemon, sahabatnya dalam pelayanan, tetapi dia membawa satu nama yang mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengetahuinya, yaitu Onesimus. Onesimus adalah hambanya Filemon pada waktu itu dan melarikan diri dari Filemon. Alkitab tidak pernah mengatakan apa yang menyebabkannya, tetapi kemungkinan besar Onesimus tidak memperoleh kebebasan sebagai hamba pada waktu itu, dan dia pergi meninggalkan Filemon tuannya, dan pada waktu itu juga dia berjumpa dengan Paulus karena Onesimus sudah tahu Filemon bersama dengan Paulus adalah sahabat, rekan dalam pelayanan. Ketika berjumpa dengan Paulus, ternyata Onesimus tidak seperti yang dia duga. Paulus memberikan banyak pengajaran, pengampunan, bahkan pendidikan kepada Onesimus sehingga Onesimus berubah. Dan ketika Onesimus berubah, ketika Paulus dalam penjara, dia hendak melayani Paulus pada waktu itu. Tetapi Paulus mengatakan, alangkah baiknya ketika engkau kembali kepada Tuhanmu. Untuk menjamin Onesimus kembali kepada tuannya Filemon, maka Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon agar Filemon yakin apa yang dia katakan, bahwa Onesimus tidak lagi seperti yang dia duga sebelumnya, bahkan tidak lagi Onesimus dahulu, tetapi sudah jadi menjadi Onesimus sekarang ini. Itulah sebabnya Paulus menyuratkan suratnya ini kepada Filemon, dan supaya Filemon dapat menerimanya bukan hanya sebagai sesama manusia, tetapi dia menerimanya di dalam Tuhan. Perubahan yang luar biasa inilah yang membuat Paulus yakin bahwa ketika dia mengatakan demikian kepada Filemon, dia bisa menjamin bahwa Onesimus akan semakin baik dan lebih baik dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, bahwa tidak selamanya orang melakukan hal yang serupa pada masanya, tetapi pasti ada perubahan dalam hidupnya. Bahkan rencana Tuhan juga bisa dibalikkan dalam keadaan yang sulit menjadi keadaan yang mudah. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon, sehingga ketika Paulus mengatakan, biarlah kamu dipisahkan sejenak, supaya kenapa? Supaya Onesimus bisa mengubah hidupnya di dalam pengajaran Paulus. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghakimi orang hanya karena melihat kegagalannya. Kita bisa menghakimi orang hanya ketidakbaikannya pada masa lalunya.
Padahal belum tentu masa lalu menentukan masa depan bagi seseorang. Ada orang pada masa lalunya nakal, tapi bisa jadi masa depannya dia menjadi hamba Tuhan. Bahkan masa lalunya menjadi berita firman Tuhan yang mengubahkan banyak orang. Ada ketika masa lalunya baik-baik saja, tetapi masa depannya amburadul, jahat, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi Bapak Saudara-saudara, kita tidak bisa menghakimi orang hanya karena masa lalu. Pasti ada pertobatan, pasti ada perubahan. Tidak selamanya orang yang keluar dari penjara maka dia akan terus berbuat jahat. Walaupun pasti ada juga yang kembali ke penjara karena dia tidak tahu apa yang mau dilakukan setelah keluar dari penjara. Tapi banyak orang ketika keluar dari penjara dia menjadi orang yang sukses karena didorong oleh masa lalunya yang pahit, dia melakukan hal-hal yang baik. Dan mungkin ini yang terjadi kepada Onesimus sehingga Paulus menjamin perubahannya kepada Filemon supaya Filemon mampu menerimanya. Yang kedua, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita bahwa dia menginginkan bahwa Onesimus jangan dilihat oleh Filemon hanya sebagai hamba, tetapi sebagai saudara, sebagai sahabat. Karena kenapa? Karena status kita tidak menentukan nilai seseorang. Ya, ada banyak orang kelihatannya ramah padahal hatinya jahat. Ada kelihatan orang yang wajahnya beringas tapi hatinya lembut, ya. Jadi tidak bisa kita menilai status seorang dengan tampak luar saja. Itu yang terjadi dalam banyak orang sehingga banyak orang tertipu, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak tertipu, kita melihat sifatnya, karakternya. Jangan hanya sekedar melihat. Bahkan orang-orang yang wajahnya ganteng, cantik, dan stylenya yang luar biasa, itu yang lebih banyak menipu daripada orang-orang yang mungkin sederhana dan kelihatannya tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, kamu jangan menilai orang dari luarnya saja. Kamu jangan menilai orang dari statusnya saja, ya. Apakah dia miskin atau tidak punya apa-apa lalu kamu tidak mau bersahabat dengan dia? Jangan. Tetapi silahkan mulai rangkul orang-orang yang dekat denganmu. Karena banyak orang memandang persahabatan kekeluargaan dengan hanya status harta, jabatan, kekayaan, walaupun itu tidak menjadi jaminan bagi persekutuan, bagi setiap banyak orang. Ada orang, pasti Bapak Ibu punya sahabat yang orangnya sederhana tapi bisa membuat Bapak Ibu bahagia. Apakah itu pembantumu, atau saudaramu, tetanggamu, atau siapapun itu. Bahkan itu yang membuat kamu tertawa, membuat kamu bersukacita. Nah, itu sebabnya kasih sangat penting bagi kita semua orang. Walaupun sebenarnya perlu kehati-hatian dalam melangkah, berkomunikasi. Tetapi kasih harus kita tampakkan bahwa sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan dan dihapuskan dosa-dosa kita, maka kita juga harus berbuat demikian dan merangkul orang lain sebagai keluarga kita supaya kita dapat mengasihinya, sehingga perubahan identitas kita dalam Kristus semakin terlihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tidak lagi hamba dalam pengertian berdosa, tetapi kita adalah hamba dalam pengertian kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi Onesimus sekarang ini yang berubah, bertobat ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami terus bertumbuh lebih baik di dalam Tuhan, dan kami yakin pertumbuhan iman kami membuktikan bahwa kami selalu dekat dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan Yesus kehidupan kami, dan kobarkan, nyalakan kasih dalam kehidupan kami, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami mampu mengasihi banyak orang, yang walaupun terkadang orang tersebut menyakiti kami, pernah menyakiti kami,
pernah membuat kami bersedih. Tetapi kalau Tuhan mampu mengampuni kami dan sudah mengampuni kami, maka layaklah kami mampu mengampuni dan mengasihinya. Ada banyak orang-orang yang pernah menyakiti kami. Ada banyak orang-orang yang pernah tidak peduli bagi kami. Tapi melalui Yesus yang telah menguatkan kami boleh dimampukan dan terus belajar untuk bangkit, belajar untuk tersenyum, belajar untuk bersukacita, karena hanya di dalam Tuhanlah pengampunan boleh terjadi dalam setiap orang. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.